Halo semuanya, di video kali ini aku akan bahas satu perusahaan yang di-request oleh penonton, yaitu saham SDMU dengan nama perusahaan PT Sido Mulyo Selaras Tbk. Jadi ini perusahaan pengangkutan ya, kalau kita lihat gambar di videonya ini ada banyak sekali mobil-mobil angkutan. Ini mereka berdirinya itu di tahun 93, sudah melewati berbagai macam krisis ya. Nah, jadi ini mereka transportasi dan penyimpanan kimia ya, bahan-bahan beracun kimia, oil dan gas. Jadi mereka ini perusahaan transportasi pengangkutan benda-benda kimia. Ini servisnya transportasi, logistik, trading. Tapi paling besarnya mereka pengangkutan ya. Untuk ngecek detailnya kalian bisa ke sidomulyo.com ya. Di sini kalian bisa lihat service, customer, investor, kalian bisa lihat laporan keuangan, laporan tahunan, dan lain-lain. Semuanya ada di websitenya yaitu sidomulyo.com. Oke, kita langsung masuk ke bagian profil singkatnya mereka di halaman idx.co.id. Nah, ini ada mereka IPO itu di tahun 2011 ya. Ini. Nah, ini industrinya mereka di logistik dan pengantaran. Jajaran direksi dan komisaris, kalian wajib cari tahu nama mereka buruk atau baik itu di Google ya. Dengan cara ketik nama mereka, spasi kasus. Kalau misalnya ketemu kasus, berarti kalian harus hati-hati. Tapi kalau tidak ada kasus, berarti aman. Ini cari satu-satu nih semua nama direksinya dan komisarisnya. Ini kemungkinan dikendalikan oleh keluarga Chu ya. Ini ada Evelyn Magdalena Chu. Direksinya juga ada Chu Min Sasminto. Jadi kemungkinan besar ya. Lalu kita masuk ke bagian komposisi pemegang saham. Nah, ini ada ya, dikendalikan Chu Min Sasmito benar sebesar 41%. Lalu ada PT Asabri 18%, masyarakatnya 37,98%. Sisanya ada dari nama-nama pribadi ya, ada Sugiharto, Juliana Mere. Direksi dan komisaris pun juga ada, cuman angkanya kecil. Tetap pemegangnya ada Chu Min Sasmito dan Asabri. Secara komposisi kurang ideal ya. Aku lebih suka kalau ada satu pihak yang minimal 51%. Jadi pengendalinya bukan dua pihak. Aku lebih suka pengendalinya itu satu pihak. Tapi kalau kita lihat komposisinya, pengendalinya dua pihak, yaitu Chu Min Sasmito dan Asabri, 18%. Masyarakatnya pun juga lebih besar, 30%. Kalau idealku masyarakat di bawah 30%. Kalau lebih dari 30% kebanyakan gitu. Oke, kita masuk ke bagian laporan keuangan. Ini ya, paling baru 30 September 2022 kuartal 3. Kita lihat di bagian aset lancar ya. Ini dalam rupiah, jadi tidak perlu dikali 1000 atau dikali 1 juta. Jadi ini sesuai. Ini 4 miliar uang cashnya, piutangnya sebesar total piutang 35 miliar, persediaan 8 miliar, total aset lancar 53 miliar. Dan kita akan bandingkan dengan total liabilitas jangka pendek atau bisa disebut utang jangka pendek. Jadi jumlah aset lancar ini harus lebih besar daripada utang jangka pendek mereka ya. Nah, ini utang jangka pendek mereka 157 miliar. Wah, ini sih nggak nutup sih. Ini nggak nutup. Ini sementara aset lancar mereka hanya 53 miliar. Jadi aset lancar itu adalah aset-aset yang mudah dijadikan uang cash secara cepat. Karena untuk membayar jumlah liabilitas jangka pendek mereka. Jadi utang jangka pendek itu di bawah 1 tahun. Jadi semua angka di sini harus dilunasi ya. Ini harus dilunasi di bawah 1 tahun. Nah, untuk menutup utang yang di bawah 1 tahun butuh aset lancar.
Nah, aset lancar mereka hanya 53 miliar. Jadi ini nggak nutup ya, ini resikonya mereka cukup tinggi. Resiko gagal bayarnya cukup tinggi, ini bahaya. Ini ada utang lain-lain 153 miliar ya. Utang lain-lainnya kita bisa lihat di nomor 14. Kita 14 dan 23. Mungkin kita cari nomor 14 dulu. Nomor 14, utang lain-lainnya besar kenapa ya? Nah, ini dia. Utang lain-lain jangka panjang. Oh, kredit ya. Seperti kredit ini sih, kredit utang, ada utang bank juga ternyata. Lebih ke utang kerja ya, dan utang bank. Nah, investment. So, jadi itu benar-benar utang yang harus segera dilunasi. 153 miliar totalnya. Jadi ini resikonya cukup tinggi nanti di isu ya. PKPU, hati-hati ini. Jadi ini resikonya cukup tinggi, aset lancarnya nggak cukup. Kita lihat ke utang jangka panjang ada sebesar 13 miliar kepada karyawan. Jadi total-total utang mereka 170 miliar. Kita akan bandingkan dengan modal investor mereka. Ini modal utang 170 miliar. Kita bandingkan dengan modal ekuitas mereka. Modal ekuitas mereka ini, wah ini jumlahnya kecil sih. Modal investornya cuma 400 juta, 481 juta. Jadi ini benar-benar perusahaan yang nggak ideal ya secara utang. Utangnya cukup banyak. Utangnya menggunung, sementara itu modal investor hanya 481 miliar. Jadi ini nggak layak untuk diinvestasikan kalau kita lihat dari laporan keuangan kuartal 3 ini ya. Modal utangnya lebih besar dibanding modal investor mereka yang hanya 400 juta aja. Ini bahaya sih. Oke, kita masuk ke laporan laba rugi ya. Ini jadi karena ini sudah aku putuskan ya, jadi perusahaan ini tidak layak investasi untuk jangka panjang. Tapi kita lihat apakah jangka pendek masih bisa kita curi-curi sedikit gainnya dengan melihat laporan laba rugi ya. Tapi kalau ini untuk jangka panjang sudah nggak bagus nih, karena utangnya cukup besar, 170 miliar. Terus aset mereka yang dari investor cuma 400 juta, itu nggak bisa. Ini laporan laba rugi, 60 miliar naik ke 70 miliar. Naik ya, ada kinerja yang bagus. Otomatis laba kotor naik, kita masuk ke bagian laba rugi ya. Laba rugi ini dia. Di tahun 2021 mereka rugi 8 miliar. Di tahun 2022 mereka untung 2 miliar. Ini masih belum menutup utang sih sebenarnya. Kita masuk ke bagian arus kas. Arus kas mereka positif di tahun 2021, positif di tahun 2022. Mereka rugi karena bayar bunga sih lebih tepatnya. Coba kita lihat apakah ada bunga. Pendapatan keuangan ada, beban keuangan ada nih, beban keuangan kan? Beban keuangan 1M, 1,4M. Jadi ada ini pun sebenarnya mereka masih rugi sebenarnya. Masih 8 miliar. Jadi memang ini harus omsetnya harus tinggi banget untuk menutupi utang-utang mereka. Secara arus kas mereka beres. Mereka nggak tambah utang lagi ya. Ini kenapa mereka nggak tambah utang padahal utang mereka besar. Kita nggak ngerti ya. Ini benar-benar harus hati-hati ya. Mereka ntar bayar utangnya dari mana kita tidak tahu. Utangnya menggunung. Tapi secara kinerja omset mereka naik. Kinerja omset mereka naik, tapi bahayanya utang mereka kayak bom waktu. Hati-hati aja. Nah ini kinerja dari tahun 2011 sampai 2022. Ini kita lihat ekuitasnya turun terus dari 2011 sampai 2022.
By the way, kita beli saham sama dengan beli ekuitas. Makanya kalau kita ke reksadana, unit link di asuransi itu, kalau saham itu sebutannya equity market. Jadi kalau cara gampangnya sebenarnya kalau investasi saham itu, kalian cari ekuitasnya yang bertumbuh setiap tahun. Dari tahun ke tahun itu naik terus. Bukan turun ya, naik terus. Nah itu paling gampang. Jadi pasti harga saham akan ngikutin nilai ekuitasnya yang naik. Gitu. Tapi ini turun ya. Ini buruk sekali. Ekuitasnya turun terus. Kinerja omset juga turun. Dan sebelum pandemi kinerjanya biasa-biasa aja dan turun ya. Mereka 2014-15 sempat 140-an miliar tapi turun. Akibatnya mereka rugi. Padahal nggak ada pandemi sama sekali. Di 2013 datanya tidak ketahuan. Aku cari di websitenya mereka. Nggak ada. Ini bolong di 2013 nih, nggak tahu kenapa. Kinerja 2022 naik. Namun tanda tanyanya apakah itu bisa bertahan atau tidak. Jadi kalau mau investasi pastikan ekuitasnya kembali sedia kala ya, sekitar 200-an miliaran. Tapi kalau nggak bisa kembali, lebih baik lupakan saja saham ini. Tapi kalau untuk jangka pendek bagaimana? Ya paling memanfaatkan kuartal satunya mereka. Kalau naik ya beli, tapi kalau misalnya nggak naik ya jangan beli. Gitu. Kinerja tahunan mereka buruk ya, buruk. Karena ekuitas turun, omset turun, laba bersihnya sempat rugi beberapa tahun, 5 tahun ya, 5 tahun arus kas juga sempat merah. Ini juga aneh sebenarnya, arus kas bisa positif. Harusnya mengikuti laba bersih, negatif juga sebenarnya. Oke, dari valuasi, harga 63, PE rasio mereka 22, PPBR minus karena ekuitas mereka juga minus ya. Jadi aku mungkin dengan kinerja yang buruk itu, valuasi mereka itu mahal. Karena kinerja mereka buruk ya. Meskipun harga 63 itu murah, tapi sebenarnya secara valuasi itu mahal. Karena kinerja mereka yang buruk. PE ratio saja mereka 22 kali. Normalnya kalau aku bilang wajar itu di 15 kali. Kalau murah di bawah 15 kali, tapi ini 22 kali. Ya kita masuk ke presentasinya mereka, apakah mereka akan melakukan perubahan strategi atau bagaimana, kita cari tahu. Mereka lakukan presentasi di Juni 2022, setahun yang lalu ya. Namanya Public Expose tahunan. Ini mereka transportasi bahan-bahan kimia. Ini struktur pemegang saham terbaru. Sudah tidak ada Asabri lagi ya, kalau kita lihat ya. Entah yang mana yang terbaru ya, apakah yang ini atau yang mereka presentasikan. Oke. Oh, ini ada Asabri. Asabri di sini sebelah kanan 18%. Ini gabungan grup-grup orang-orang, mungkin teman mereka ya, grupnya mereka. Kendala dan tantangan. Ini kendala mereka sebenarnya bukan dari COVID ya, ini mereka asal cuap-cuap aja. Karena mereka sudah rugi sebelum COVID, ini dari 2017 mereka rugi. Bahkan omset mereka turun. Jadi nggak bisa disalahkan pandeminya. Jual minyak dunia memberikan dapat kontraksi transportasi perseroan. Ini semua aku anggap nggak ada ya. Mereka menyalahkan pandemi, padahal kinerja mereka lebih buruknya sebelum pandemi. Makanya ini penting kita melihat kinerja tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita lewatin aja. Prospek usaha di tahun 2022. Mereka mulai beracun ya, berbahaya dan beracun. Maksudnya berbahaya dan beracun itu mereka transportasi bahan-bahan seperti ini. Keuangan kita lewatin, organisasi, dan gitu aja presentasi mereka. Nggak ada hal yang penting. Mereka hanya menunjukkan keuangan mereka.
keuangan mereka yang buruk ya. Penambahan customer baru ya itu memang wajib, nggak usah dipresentasikan kan. Penjadwalan ini nggak ini sih. Oke, jadi tidak ada hal-hal yang penting dari presentasi mereka. Kita masuk ke pertanyaan ya, tanya jawab setelah mereka presentasi. Optimiskah laba perusahaan akan naik? Ini pertanyaan agak aneh sih menurutku ya. Ya semua perusahaan pasti akan bilang optimis gitu kan, untuk agar harga saham mereka naik. Tapi tetap ini pertanyaan yang kurang bagus menurutku ya. Kita tapi lihat aja jawabannya seperti apa. Omset tadi sebenarnya 8 miliar ditingkatkan menjadi 10 sampai 12 miliar. Omset mereka kecil ya. Padahal 70-80 loh. Maksudnya apa? Kita optimis bulan Juni ada proyek-proyek baru di angkatan crude oil. Juga perbaikan keuangan perusahaan tercapai karena beberapa hal antara lain membaiknya outlook pandemi. Padahal sebelum pandemi mereka juga sudah buruk ya. Oke. 8 miliar kecil banget ya, ini salah sebut apa gimana, kita nggak tahu. Padahal kalau kita lihat catatan, ini 80-an miliar sih. Mungkin sebutnya 80 miliar kali ya. Rencana yang akan dilakukan perseroan pada masa yang akan datang. Ya, rencananya apa? Perseroan akan berencana meningkatkan pelayanan kepada existing customer. Maksudnya existing itu customer yang sudah mereka layani ya, pelanggan yang sudah menjadi pelanggan tetap mereka. Untuk mengantisipasi kuantiti yang akan dilakukan oleh customer, juga mempertahankan tingkat efisiensi dan penambahan pelanggan baru. Bagaimana kondisi keuangan saat ini? Angka positif meningkat 1 miliar dibandingkan pendapatan periode sama tahun lalu. Kok angkanya kecil lah dengan ininya aku? Meningkat 1 miliar ya. Laba kotor 8 miliar, kecil sih ini. Secara laba rugi mereka positif, tapi secara aset mereka bahaya. Mengenai susunan pengurus perusahaan saat ini, ya ini kita lewatin aja. Bagaimana pandangan perseroan terhadap prospek bisnis? Terkendalinya COVID itu bukan alasan. Bisa digambarkan bagaimana profil dari customer perseroan. Customer profile SDMU umumnya adalah produsen bahan kimia, dan yang kita transportasikan adalah yang berbentuk liquid. Selain itu, kita juga melakukan pengangkutan minyak mentah. Pada sisi laba, perbaikannya cukup signifikan. Kalau sebelumnya Q1 2021 perseroan masih membuka rugi bersih. Nah, sekarang jadi positif kan? Apakah faktor dari hal tersebut yang membuat laba mereka menjadi positif ya maksudnya ya? Apakah ada faktor kenaikan biaya angkut di tengah permintaan atau apa? Perseroan pada dasarnya meningkatkan efisiensi. Efisiensi memberikan dampak yang cukup signifikan. Pengangkutan bahan kimia dari Cilegon ke Jawa Timur harus diusahakan agar kembali dari Jawa Timur, dan ke Cilegon juga memuat bahan kimia atau minimal biaya kembali armada dari Jawa Timur ke Cilegon sudah diperhitungkan dengan biaya angkutannya. Artinya mereka berhemat ya, bukan kenaikan harga mereka, tapi mereka berhemat. Berapa target pendapatan dan laba bersih SDMU? Target mereka tumbuh 10%. Strateginya dengan menambah customer baru. Oke. Ini sih yang paling menambah ini ya. Menambah offset. Tahun 2022, Capex maksimalkan kapasitas armada yang ada saat ini. Direncanakan bahwa dengan adanya peningkatan pendapatan, mampu di-cover oleh kapasitas yang ada. Ya, mereka belum bisa belanja karena kita tahu sendiri. Ini modal mereka cuma 400 juta. Utang mereka 170 miliar, otomatis mereka nggak bisa ekspansi atau belanja modal. Itu sebabnya mereka nggak berencana.
harga saham mereka drop ya. Mereka pernah di harga 500-an tapi drop karena kinerja mereka buruk dari 2017. Jadi mereka kinerjanya buruk karena bukan dari pandemi tapi dari 2017 sudah buruk ya. Jadi turun dari 2017 turun sampai 50-an bahkan ya. Pandemi pun dividen ya, dividen pun mereka baginya itu jarang banget. Mereka baginya pun kecil, 0-1%. Nah, ini berita-berita tentang SDNU. Nah, ini ada berita yang menarik, Sido Mulyo kembali digugat di PKPU, kali ini oleh SC Loy Primari. Yang tadi kita lihat utang lain-lain ya, utang lain-lain. Kita lihat nama SC Loy Primari di nomor 14 tadi ya. Ini sebesar ini mereka harus bayar, kalau nggak mereka akan gugat lagi ke PKPU. Inilah resiko mereka cukup tinggi. Sisanya kalian bisa lihat sendiri ya, baca-baca di kontan.co.id, ketik kode saham mereka lalu kalian cari tahu. Ini berita-beritanya ya, tapi ya ini perusahaan cukup berbahaya sih. Jadi kalian lebih baik hindari. Langsung masuk kesimpulan, jadi nggak usah banyak ini lagi karena keuangan mereka sangat buruk. Utang ratusan miliar, aset hanya 400 juta. Jadi nggak bisa lah. Maksudnya aset di sini ekuitas ya. Ekuitas hanya 400 juta. Ini bayar uang ratusan miliar pakai ekuitas 400 juta udah nggak mungkin lagi. Terus mereka nggak tambah utang. Jadi ini mereka udah kayak semacam pasrah kali ya. Atau mungkin mereka cicil pelan-pelan. Apakah bisa membaik? Tergantung manajemen. Semua tergantung manajemen. Apakah mereka mau manage itu dengan baik atau buruk, itu semua tergantung manajemen ya, atau direksi dan komisarisnya. Jadi langsung kesimpulan, tidak ada yang positif sama sekali dari perusahaan ini. Mereka sepertinya mengelolanya dengan buruk ya. Antara mereka memang sengaja atau nggak sengaja, tapi karena keuangan mereka cukup buruk, investasi jangka panjang tidak ya. Tidak untuk saat ini. Kalau investasi jangka pendek, misalnya mau curi-curi berapa persen gitu kan, jangka pendek pun tidak ya. Takutnya nanti kalian kejebak kan. Jadi mau investasi jangka panjang, mau investasi jangka pendek, tidak. Karena cukup berbahaya ini. Siapa tahu di kuartal 1 2023 mereka jadinya turun lagi kan, kita nggak tahu kan. Tapi bagi kalian yang mungkin punya rasa iseng yang cukup tinggi, bolehlah kalian masuk sedikit, jangan banyak-banyak. Tapi kalau misalnya kuartal 1 mereka keluar jelek, ya kalian siap-siap nyangkut di harga 50, paling gitu aja sih. Karena mereka harganya sudah mulai dekat 50 ya. Ini 63. Karena sentimen yang negatif, misalnya laporan keuangan kuartal 1 2023-nya negatif atau turun, ya ini siap-siap 50 atau nyangkut. Jadi ya ini hasil analisa gue, kesimpulannya ya investasi jangka pendek dan jangka panjang sebaiknya tidak untuk saham SDNU ini. Oke, sekian analisanya. Kalau misalnya ada informasi yang kurang atau informasi yang salah, kalian boleh tulis di kolom komentar. Atau mau request saham lainnya, kalian boleh tulis juga di kolom komentar. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.